Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia menolak tegas aturan pemberlakuan royalti terhadap lagu nasional yang diputar pada laga Timnas Indonesia. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi menilai lagu Indonesia Raya dan Tanah Airku yang kerap diputar sebelum dan sesudah pertandingan Timnas Indonesia di stadion memiliki makna mendalam. Lagu-lagu kebangsaan ini menjadi perekat dan pembangkit nasionalisme serta memicu semangat juang. Yunus juga meyakini sang pencipta lagu ikhlas dan tidak berharap imbalan karena lagu-lagu perjuangan itu ditujukan untuk anak bangsa. Sebelumnya, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional memberi klarifikasi terkait royalti penggunaan lagu kebangsaan Indonesia Raya dalam acara komersial. Menurut LMKN, lagu Indonesia Raya tidak termasuk dalam kategori lagu berbayar karena telah berstatus public domain atau milik publik. Tim Liputan iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, jalanan di Dusun Menir, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah kini mirip dengan wahana wisata. Karena menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-80, jalanan di sana dihiasi dengan lukisan warna-warni. Sambut HUT ke-80 Republik Indonesia, warga Dusun Menir RW 3, Desa Segoro Gunung, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, menyulap jalanan kampung menjadi kanvas raksasa. Karang Taruna setempat menghiasi jalan dengan berbagai ornamen warna-warni hingga mirip dengan wahana wisata atau taman bermain. Butuh waktu sekitar 8 hari dan lebih dari 52 ember cat untuk melukis di jalan sepanjang kurang lebih 500 meter itu. Sementara biaya yang dipakai merupakan dana patungan sukarela dari para warga. Itu yang pertama, itu iuran dari pemuda lingkupnya RW 3. Yang ada yang donatur dari Pak RT, dari Pak RW, dan tokoh-tokoh masyarakat yang lain. Ya senang, tapi ya saya sebagai orang tua yang penting enggak terlalu memberatkan anak-anak gitu. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan penggeledahan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh terkait kasus dugaan penentuan kuota dan penyelenggaraan haji 2023-2024. Namun Budi belum menjelaskan secara detail mengenai barang apa saja yang disita dari penggeledahan tersebut. Hari ini tim sedang melakukan penggeledahan di Kementerian Agama, khususnya di Ditjen PHU. Tentu penggeledahan ini untuk menemukan bukti-bukti yang dibutuhkan oleh penyidik dalam proses penyidikan perkara ini, di mana dalam penyidikan terkait dengan kuota haji Indonesia untuk penyelenggaraan haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024, KPK telah menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. Sementara itu, Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi'i mengaku tidak mengetahui penggeledahan di kantor Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh atau Ditjen PHU. Menurut Syafi'i, KPK tidak datang ke peruangannya. Tahu saya di ruangan saya kan di sana, KPK nggak datang ke sana, jadi saya nggak tahu apa yang mereka lakukan. Beda, itu aja. Jadi nggak ada yang bisa saya komentari. Saya nggak ketemu KPK-nya nggak ke ruangan saya, maka saya nggak tahu apa-apa. Mana ada yang bisa ditutupi? Kalau APH sudah bekerja kan mesti semuanya harus dibuka. Nggak boleh ditutupi dong. Jadi kemana terbuka ya Pak terkait dengan proses kasus hukum yang berjalan tadi? Semua proses hukum dimanapun di Republik ini, silginya kita keluarga negara harus membantu. Sementara itu, pemirsa, Kejaksaan Agung menetapkan Direktur Utama PT Sritek Iwan Kurniawan Lukminto menjadi tersangka kasus dugaan korupsi pemberian kredit bank ke PT Sritek menjadi tersangka ke-12. Dengan perkembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian kredit PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, PT Bank DKI, dan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah kepada PT Sri Rezeki Isman Tbk dan entitas anak usaha
Dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti yang telah diperoleh tim penyidik, yaitu berupa keterangan saksi-saksi, surat, juga ada ahli. Pada hari ini tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus kembali menetapkan 1 orang tersangka dengan identitas yaitu I. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, mantan Ketua KPK Abraham Samad diperiksa penyidik Polda Metro Jaya dalam kasus ijazah palsu Joko Widodo. Samad selesai diperiksa sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Usai diperiksa penyidik Polda Metro Jaya, mantan Ketua KPK Abraham Samad mengatakan materi pemeriksaan berbeda dengan substansi dari surat panggilan. Terkait hal ini, Samad menilai pemeriksaan ini melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Sementara terkait materi pemeriksaan hanya meliputi podcast dirinya bersama Roy Suryo CS. Ketika kita kunci jawaban terakhir bahwa sebenarnya proses pengambilan BAP pada hari ini itu melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Acara karena tidak sesuai dengan surat panggilan mengenai tempus dan locus delictinya. Selain tidak sesuai dengan KUHAP, dia juga melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia. Tapi walaupun demikian, kita tetap menandatangani BAP tadi yang terdiri dari 24 rangkap. Kira-kira sampai di situ yang jelas intinya sebenarnya kalau kasus ini terus di blow up dikapitalisasi oleh penyidik dan dipaksakan, maka ini adalah sebuah bentuk pembungkaman terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi. Komisi Pemberantasan Korupsi membuka kemungkinan memanggil Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2024. Kemungkinan pemanggilan itu diduga karena dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji tersebut terjadi pada masa akhir pemerintahan Joko Widodo. Komisi Pemberantasan Korupsi membuka kemungkinan memanggil Presiden ke-7 Joko Widodo dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2024. Kemungkinan pemanggilan tersebut diduga karena dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji tersebut terjadi pada masa akhir pemerintahan Joko Widodo. Sementara juru bicara Budi Prasetyo menyebut bahwa KPK tidak akan terbang pilih dalam menangani kasus. KPK juga akan memanggil semua saksi sesuai kebutuhan penyidik. Pemanggilan terhadap semua saksi tentu tergantung kebutuhan dari penyidik. KPK terbuka untuk memanggil siapa saja yang diduga mengetahui konstruksi perkara ini dan dapat membantu membuka dan membuat terang dari penanganan perkara ini. Ada nama yang boleh di-spill, Bang? Beberapa? Ya, belum bisa kami sampaikan. Untuk update pemeriksaan saksi dalam tahap penyidikan, kami secara rutin akan share ke teman-teman. Selain itu, nama Joko Widodo muncul karena kuota haji tambahan itu merupakan hasil lobi langsung ke Jokowi ke pemerintah Arab Saudi saat Jokowi masih menjabat sebagai Presiden RI. Tim Liputan iNews melaporkan. Ketika ada sesuatu yang tidak benar, kita suarakan. Ya bagaimana semua terangin dia sedungu ini? Ini manusia pecundang yang sangat merugikan bangsa kita ini. Saatnya jadi member eksklusif di channel YouTube Official iNews. Tantang lagi para tambah sumpah di atas Al-Quran. Dia pengen masuk TV. Konten premium yang tidak tayang di TV. Live interaction. Halo pemirsa iNews, ini baru selesai. Emoji dan badge spesial. Reakses konten pilihan. Klik YouTube Official iNews. Join member hanya Rp10.000 per bulan.